Halo bro, di channel saya di Ramade tentunya. Nah kali ini spesial sekali, mungkin channel lain sudah membahas ya tentang motor satu ini di samping kanan saya. Nah di video kali ini Ramade akan membahas tentang all new CBR 150 seperti ini. Jack it up. Kita akan ngebahas tentang all new CBR 150 ini dari segi desain tentunya, lalu mesinnya itu seperti apa, kita akan mengulas di video kali ini. Nah sekarang sebelum saya memulai video ini, saat ini saya akan ngevlog di dealer Honda Win ya teman-teman, di dealer Honda Win Surabaya. Nah apabila kalian yang berada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya mau meminang motor all new CBR 150 ini saya dapat kartu namanya nih. Sebentar ya, karena tim salesnya lagi nge-meeting ya. Nah jadi teman-teman, di dealer resmi sepeda motor Honda di Win, nah ini lebih tepatnya di Jalan Kenjeran nomor 223 Surabaya. Nah untuk nama sales counternya itu adalah Chelsea Mervana. Yes, kelihatan ya. Chelsea Mervana, keren ya namanya ya, Chelsea. Udah kelihatan? Oke. Nah nomor handphonenya udah tertera ya tadi ya, 085 100809803. Nah untuk WhatsApp-nya ini di bawahnya nih, 0896 8102 8327, dan di dealer Honda Win Jalan Kenjeran nomor 223 Surabaya. Jadi apabila kalian yang berada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, kalian mau meminang motor all new CBR 150 ini atau tipe-tipe lain dari merek Honda, kalian bisa hubungi si Mbak Chelsea ini. Oke teman-teman, kita akan ngebahas dari all new CBR 150 ini. Teman-teman, kita bahas dari sektor kaki dulu ya teman-teman. Nah dari kakinya sini untuk velgnya itu sama seperti all new CBR, bukan all new ya, CBR generasi sebelumnya. Dan untuk bannya sendiri ini pakai IRC teman-teman, dengan ukuran 100/80 ring 17 ya, 100/80 ring 17. Lalu untuk ini ya, disc brake-nya ini seperti ini teman-teman. Nah untuk kalipernya dia sudah 2 piston dengan menggunakan merek Nissin ya teman-teman di sini. Lalu untuk spakbornya nih, nah ini yang spakbornya ini mirip dengan CBR 250RR ya, CBR 250RR mirip sekali. Ini ada lubangnya di sini ya, tapi kalau untuk generasi sebelumnya itu nggak ada lubangnya di sini. Dan first impression saya teman-teman ya, teman-teman bisa melihat motor ini tumpek blek, mirip asli tenan ya bro, itu dengan kakaknya 250R. Dan ini Honda ini terjadi pada tahun beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa lebih tepatnya, kalau nggak salah CBR yang build up ya, yang mata satu masihan ya, itu yang dipakai oleh iklannya oleh Pedrosa, teman-teman masih ingat. Jadi perbedaannya hanya di knalpot saja waktu itu, yang panjang itu 250 cc 1 silinder, namun yang kecil itu hanya 1 silinder teman-teman. Nah kita akan ngebahas di sini dari velgnya ini sudah ada aksen stiker ya, merah putih seperti ini ya, seperti ini ya, kalian teman-teman bisa lihat lah. Nah lalu kita angkat ke atas. Nah di atas ini teman-teman bisa melihat ya, motor ini first impression saya tetap ya mirip dengan kakaknya 250, namun terlihat desain dari motor depan ini ya, lampu depannya itu kayak mirip Batman gitu ya, bener nggak bro? Kayak mirip sekilas kayak Batman gitu ya. Nah jadi teman-teman mungkin penasaran loh, sennya di mana nih sennya? Nah sennya itu ada di sini teman-teman ya, sennya kanan dan kiri itu ada di sini. Jadi menyatu dengan lampu kotanya atau lampu senja, bisa dibilang seperti itu. Nah ini ciri khas plus 62 ya, jadi tatakan plat nomor itu ada di sini. Jadi kayak apa ya, udah keren tapi udah ditumpuk kayak gini, kayak kepala itu kayak dikompres gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya kurang menarik. Mungkin next gitu ya, tinggal dikasih stiker gitu aja udah, yang penting plat nomornya asli itu oke menurut saya. Nah di visornya ini ya, ini cembung seperti ini ya,
ada tulisan Honda di sini. Dan untuk spionnya ya, spion atau spion. Nah, spionnya ini mirip dengan 250 kakaknya ya, seperti ini. Oke, komen aja gimana menurut kalian motor ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan bahas di bagian sampingnya, teman-teman. Nah, di bagian samping sini teman-teman bisa melihat. Nah, kalau dari samping sini itu sudah terlihat kenapa perbedaan dengan kakaknya 250, karena terlihat dari knalpot ya, teman-teman, udah terlihat. Dan ini fairingnya, sayapnya itu gede banget ya, gede sumpah, ini melebar asli ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dari ujung ke ujung ini desainnya tajam banget ya, runcing-runcing gitu ya, mirip sekali dengan kakaknya 250 RR. Nah, di sini ada tulisan ya 6 speed DOHC, artinya motor ini sudah bermesin tipe DOHC dengan kecepatan 6 speed atau 6 gear gitu, teman-teman. Dan di bawah fairingnya ada tulisan Honda, teman-teman ya, di sebelah sini. Nah, oke, teman-teman bisa melihat secara keseluruhan. Nah, untuk cover tangkinya, nah ini cover tangki, teman-teman. Jadi bukan murni dari tangki ya, teman-teman, tapi ini cover. Nah, dan di sini ada tulisan Honda. Nah, coba ke sini. Ini ada yang menarik. Yes. Di cover tangkinya ini ada logo Honda, teman-teman. Nah, dan ini ciri khas Honda ya, timbul ya ini ya. Kayak timbul tapi tenggelam, kayak rata gitu. Tapi ini timbul menurut saya, dan ini keren. Kalau di kompetitornya itu kan timbul, tapi kalau ini rata banget dan itu bagus, rapi gitu, membuat motor ini makin rapi. Dan tutup tangki bensinnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa komen. Nah, lalu tentunya bodi belakang nih. Nah, sekarang kita bahas di bodi belakang. Semok sekali ya, bahasa kasarannya kayak gitu ya, teman-teman. Semok sekali. Jadi di atas ini ada tulisan Honda, teman-teman. Di sini ada tulisan Honda. Nah, teman-teman bisa melihat ada tulisan Honda. Lalu untuk yang di bawah ini stop lampnya itu mirip plug asli dengan 250 kakaknya. Ada 2 layer di sini, 2 sisi ya untuk stop lampnya. Dan untuk sennya ini sudah menggunakan LED, teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat. Yes. Nah, kita akan bahas di sektor kakinya yang belakang. Kita membahas di bagian kakinya yang belakang. Nah, untuk kaki yang belakang ini velgnya sama ya seperti yang depan, dan ini sama dengan generasi sebelumnya. Dan untuk bannya sendiri dia menggunakan IRC dengan ukuran 130/80 ring 17, menggunakan pengaman yaitu disc brake seperti ini dengan kaliper 1 piston dengan merek Nissin. Kita terkenal Nissin itu adalah merek pengereman yang pakem. Nah, seperti ini. Nah, untuk knalpotnya nih, ini untuk knalpotnya nih ya, ini udah berbeda dengan yang 250, dan di sini ada covernya teman-teman di sini. Nah, covernya ini fungsinya apa sih? Ya pastilah meminimalisir takutnya kena kaki atau apa. Ibarat kata wong Jawa itu ngarani kenyos rek, knalpot rek, sikil kenyos. Nah, itulah istilah bahasa Jawanya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lari dulu ya ke atas di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua lubang di sini ya. Ini mirip juga dengan kakaknya ini. Ini 2 lubang di sini. Nah, aksen-aksen 2 lubang ini jadi semakin manis gitu loh motor ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, kita sekarang coba naiki motor ini. Nah, tinggi saya adalah 167 cm dengan berat badan sekitar 80 kg, teman-teman. Nah, kalau saya naiki gimana sih motor ini? Nah, motor ini sudah saya naiki, teman-teman ya. First impression saya ketika berkendara ya, menaiki dari sisi ridernya, untuk tapak kaki saya menggunakan sepatu ini masih napak ya, masih sedikit jinjit ya. Dan ini rendah, tentunya ini cocok untuk kaum Adam di Asia ya. Jadi nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu nunduk banget. Nah, lalu untuk stang kemudinya nih. Nah, ini gini, teman-teman, untuk stang kemudinya ini nggak terlalu pegal dan nggak terlalu nunduk banget. Jadi ini motor istilahnya sport touring kalau menurut saya. Dan spesialnya di sini kita akan bahas satu-satu. Nah, di holder kanannya ini nggak ada apa-apa, cuma hanya ada di start engine-nya saja. Di sini nggak ada cut off engine. Lalu di sebelah kirinya sini ada ini ya, teman-teman. Ada sen kanan, sen kiri, lalu klakson, lalu lampu dekat, lampu jauh, lalu pas bin di sini. Nah, ada di sini. Nah, lalu yang spesial dari motor ini adalah
shock depannya. Shock depannya ini adalah sudah USD, artinya upside down teman-teman ya. Upside down dengan menggunakan Showa SFF BP. Nah, warna biru. Atasnya ada cover warna biru, ada tulisan keterangannya Showa SFF BP gitu. Nah, itu seperti ini. Dan kuncinya itu menggunakan seperti ini. Nah, kuncinya saya nggak bawa teman-teman ya, karena ini motor baru, kecuali saya beli baru dapat kuncinya. Oke, nah untuk tangkinya ini teman-teman, tangkinya ini tajam banget, artinya ketika saya seperti ini, nah ini masih nyaman karena apa? Menjepit paha kita itu menjepit tangki ini masih aman ya di sini. Lalu ini turun ke depan, apa ya bahasanya itu apa? Turun ke depan kok, ya pokoknya gitulah teman-teman ya. Lesap itu bahasa Jawa lah. Nah, ini meruncing ke depan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman kalau saya lihat ya. Dan ini speedometernya saya lupa menjelaskan. Speedometernya ini adalah full digital teman-teman. Nah, full digital. Jadi udah modern banget ya di sini ya. Nah, kacau. Nah, tapi saya naik, first impression saya naik ini enak sih. Nggak terlalu nunduk banget, nggak terlalu gimana ya, pegel-pegel banget. Dan ini cocok lah untuk bagi kalian yang suka riding di jalanan, di kota, di perkotaan, atau kalian touring. Ini masih nyaman ya, masih manusiawi. Nah, dengan sisinya 150 dengan tipe mesin DOHC dengan kecepatan 6 ya, 6 speed atau 6 gear gitu tentunya. Nah, coba kalian teman-teman melihat di zoom ya, dari depan, samping, dan belakang. Gimana coba? Coba di apa kameranya diputer gitu loh. Nah, gimana? Keren nggak? Bungkus kah? Bos, bungkus ini satu ya. Taruh di rumah, bos. Nah, untuk kapasitas tangkinya ini adalah 12 liter. Dibalut dengan cover tangki. Bahasa kasarannya kondom lah, kondom tangki. Nah, seperti itu. Lalu untuk perbandingan kompresinya 11,3:1. Artinya motor ini sudah cukup menggunakan Pertamax. Kalau Pertalite saya nggak menyarankan ya, karena kompresinya sudah di 11,3:1. Dan untuk daya maksimumnya 12,6 kW atau 17,1 ya di 9.000 rpm. Dan untuk torsinya 14,4 Nm di 7.000 rpm. Dan transmisinya ini adalah manual dan 6 kecepatan. Dengan tipe koplingnya adalah slipper clutch, artinya seperti itu. Dan ini enteng banget ya, enteng banget, slipper clutch. Lalu untuk tipe rangkanya dia diamond truss frame ya. Di situ untuk rem depannya dia menggunakan apa? Wavy disc brake. Rem belakang juga sama. Dengan kalipernya adalah ini menggunakan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari video ini, motor ini adalah menurut saya layak untuk dibeli ya teman-teman. Kenapa? Karena motor ini adalah tipe karakter motor sport, dimana dia nggak, dari secara riding ya, dia nggak terlalu nunduk juga. Jadi untuk cocok untuk di perkotaan dan buat touring pun nggak terlalu pegal. Karena yang paling penting untuk motor sport yang buat harian jangan terlalu nunduk, karena pasti pegel. Alias kalau kita anak muda atau bapak pakai pasti boyoan di sini. Bahasa Jawanya boyoan ya, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Nah, seperti itu. Nah, dengan desain yang seperti ini hampir mirip dengan kakaknya 250. Menurut saya mantap, istimewa. Kalian harus miliki motor ini. Nah, apabila kalian mau membeli motor ini, kalian bisa hubungi aja tim salesnya yang sudah saya share tadi ya, namanya Mbak Chelsea. Mbak Chelsea siapa tadi ya? Mbak Chelsea lah. Nah, untuk nomor handphonenya juga nanti saya taruh di bawah sini teman-teman. Jadi kalian yang berada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya langsung datang aja di Honda dealer Win ya, di Jalan Kenjeran nomor 233, atau langsung hubungi Mbak Chelsea yang nomor WA-nya tadi. Oke teman, jangan lupa sholat 5 waktu itu yang paling penting, dan jaga selalu kesehatan kita untuk semua. Sayangi keluarga dan sayangi semuanya. See you next video guys, bye bye.